Halo Good Leader, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Agung, founder dari Growing.id. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang otentik. Oke? Nah, pernah lihat gambar ini? Orang yang marah-marah. Leadership is fun. Mungkin kita pernah marah-marah, atau mungkin teman kita, atau mungkin atasan Anda. Saya sebut pemimpin yang suka marah-marah. Berikutnya, pemimpin yang meremehkan orang lain, yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat, namun anak buahnya justru merasa bodoh semuanya. Mohon maaf ya, saya ngomong gitu ya, tapi itu memang ada fakta. Kemudian, ada seorang pemimpin yang menyalahkan orang lain. Ini pemimpin cari aman nih. Kalau anak buahnya salah, ya disalahkanlah anak buahnya. Kalau atasannya benar, ya disalahkan juga mungkin atasannya. Atau mungkin semua orang disalahkan, tapi dia merasa benar. Oke? Ini pemimpin yang menyalahkan orang lain. Berikutnya. Nah, berdasarkan riset dari sebuah penelitian di Amerika, 90% kasus pemutusan hubungan kerja justru cenderung disebabkan tentang perilaku buruk. Nah, The Carnegie Institute juga menganalisa catatan 10.000 orang dan menyimpulkan bahwa 15% kemungkinan kesuksesan itu berkaitan dengan pelatihan teknis. Tapi justru 85% selebihnya adalah masalah sikap dan pribadi. Ini dari integrity.web.id. Jadi disimpulkan bahwa 85% orang itu bisa sukses karena kepribadian dan sikapnya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman pernah lihat ini? Mahatma Gandhi dan Adolf Hitler. Nah, saya akan bertanya buat teman-teman, kira-kira kesamaan kelebihan seorang kedua pemimpin itu apa? Silakan komen di bawah ini. Oke? Biar kita bisa berinteraksi untuk menonton video ini. Oke? Nah, kesamaannya adalah mereka mampu menggerakkan massa. Mereka mampu meyakinkan massa dan mereka mampu berpengaruhi atau mempengaruhi masyarakat. Sehingga dari segi kecakapan intelektual sama-sama pintar dan cerdas karena mampu menggerakkan orang banyak. Nah, tapi perbedaannya apa? Oke, silakan komen teman-teman. Nah, perbedaannya adalah Mahatma Gandhi itu justru memperjuangkan kemerdekaan India atau menghidupi kehidupan yang baik, lebih baik lagi. Nah, Adolf Hitler justru malah merusak kehidupan. Kenapa? Justru mereka membunuh bangsa lain. Nah, itu perbedaannya. Yang satu membangun kehidupan, yang satu merusak kehidupan. Tapi kesamaannya, mereka sama-sama menggerakkan masyarakat. Nah, pesan apa yang coba saya sampaikan bahwa nyata kepemimpinan otentik itu justru kecakapan atau apa istilahnya, kecerdasan seorang pemimpin itu di tahap yang paling gunung es paling atas. Jadi intelektualnya, kemampuan berpikir, cara berpikir strategik itu justru di paling atas. Cara meyakinkan itu paling atas. Cuman yang membedakan antara Mahatma Gandhi dan Adolf Hitler adalah karakter pemimpin beda. Yang satu karakter perusak, yang satu karakter adalah membangun. Nah, bagi saya, kepemimpinan otentik itu sangat penting justru di bawahnya, yaitu karakter kepemimpinan. Ini mengutip dari Mark Miller, penulis buku The Secret. Oke? Nah, apa itu kepemimpinan otentik? Ya, oke? Yaitu memiliki nilai-nilai prinsip moral yang ia miliki sebagai dirinya sendiri, bukan imitasi atau meniru orang lain. Original banget nih, oke? Mereka akan mendemonstrasikan nilai-nilai positif, emosi positif, prinsip hidup, moral, dan etika dalam perilaku kepemimpinannya. Jadi, originalitasnya dia, mungkin nilai-nilainya, emosinya, itu benar-benar dari dirinya mereka sendiri. Artinya keunikan mereka sangat menonjol. Oke? Berikutnya, nah,
Gimana sih poin-poin apa sih tentang kepemimpinan otentik ini? Nah, sebagai informasi, jadi yang pertama, pondasi yang paling penting adalah self-awareness. Bagaimana dia bisa memahami dengan dirinya dia sendiri. Kenal dengan dirinya sendiri secara utuh. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Berikutnya adalah dengan relationship. Artinya bahwa kalau dia bisa memahami kelemahan-kelebihannya dan memahami secara utuh, otomatis dia bisa berelasi dengan orang lain secara apa adanya. Dia sangat membuka diri tentang kelemahan dan kelebihan seorang pemimpin tersebut. Sehingga jika menyadari kelemahan-kelebihannya, maka seorang pemimpin itu bisa mengajak kolaborasi untuk saling mengisi kekurangan dan kelebihan. Nah, itu kelebihan seorang pemimpin yang otentik. Jadi memang jujur dengan diri sendiri dan orang lain. Kemudian kelebihan berikutnya dia values. Jadi artinya karena mereka menitip beratkan nilai-nilai, kebaikan-kebaikan yang coba dilakukan secara aktual dalam pekerjaannya. Oke? Nah, nilai-nilai itu digabungkan dengan tidak hanya dia sendiri, tapi dengan organisasinya, ekosistemnya dia. Sehingga masuk ke dalam nilai, sehingga masuk ke dalam tindakan, yaitu dalam pelayanan atau service. Tujuan melayani itu sebenarnya bukan untuk mengalah, tapi justru bagaimana melayani ini agar tercapai tujuan mereka, agar tercapai visi mereka. 5 komponen ini akan coba saya jelaskan, cuman tidak di video ini, tapi yang penting teman-teman sudah mengenal konsep ini. Nah, oke. Saya akan coba kasih clue atau 2 informasi. Yang pertama, self-awareness. Yang pertama, dia harus mampu dalam kecerdasan emosi. Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita mampu mengelola kecerdasan emosi. Karena kecerdasan emosi itu banyak banget, cuman saya akan coba menjelaskan beberapa yang penting. Oke? Yang berikutnya kita akan bahas kemampuan pemahaman diri secara utuh. Oke? Bagaimana kita bisa mengenal dengan utuh dengan metode-metode tertentu. Nah, teman-teman kalau ada tambahan atau mungkin ada masukan, silahkan komen di bawah ini, sehingga kita bisa berdiskusi dengan baik. Wah, saya juga, istilahnya, sangat antusias banget kalau teman-teman bisa komen di bawah ini. Oke? Nah, 2 komponen ini kita akan bahas ke video berikutnya. Yang penting saya sudah memberikan informasi sederhana, sehingga teman-teman punya gambaran yang lebih baik lagi. Oke? Nah, moto kami, leadership is fun. So, teman-teman, kalau misalnya ingin tahu lebih mendalam tentang mentoring leadership, silahkan klik description yang di bawah ini. Saya sudah siapkan linknya. Atau teman-teman ingin belajar pelatihan tentang leadership, silahkan klik di bawah ini. Saya sudah ada siapkan linknya. Oke? Sekali lagi, leadership is fun.